Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahayu dari kelas PAIK kelompok 8B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang peran pendidikan diniyah di era revolusi industri 4.0, optimalisasi program pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan pendidikan diniyah. Pendidikan diniyah ialah lembaga pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang mengajarkan pelajaran bermaterikan agama Islam dan menunjang dalam pembentukan karakter, akhlakul karimah, serta kereligiusan sehingga peserta didik yang belajar di dalamnya lebih menguasai ilmu-ilmu agama. Secara umum, tujuan didirikannya madrasah diniyah ialah mencetak anak didik yang berilmu, berkarakter, beriman, bertakwa, serta berakhlakul karimah. Dengan adanya pendidikan diniyah ini, peserta didik yang tidak mendapatkan pelajaran agama secara maksimal pada sekolah umum bisa memaksimalkan materi-materi keagamaan pada madrasah diniyah, sehingga peserta didik mampu menguasai pendidikan Islam yang sangat baik dan berkompeten. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan madrasah diniyah. Pada mulanya, madrasah diniyah berkembang dari bentuk yang sederhana. Pendidikan Islam dilaksanakan di masjid-masjid, langgar, atau surau-surau. Secara historis, munculnya madrasah pertama kali di Indonesia ialah Madrasah Adabiyah di Padang, Minangkabau, Sumatera Barat. Madrasah ini didirikan oleh almarhum Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Pada tahun 1910, Syekh Haji M. Tholib Umar mendirikan sekolah agama di Sungayang, yaitu di daerah Batu Sangkar dengan nama Madras School. Madrasah ini mengajarkan kitab-kitab besar secara menyeluruh. Pada era perkembangan berikutnya, pada tanggal 10 Oktober 1915, Zainuddin Labal El-Yunushi mendirikan Madrasah Diniyah di Padang Panjang. Selanjutnya, muncul Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang yang dipelopori oleh Rangkayo Rahman El-Yunusyah. Madrasah ini didirikan pada 1 November 1923. Poin berikutnya yaitu mengenai tantangan yang dihadapi pendidikan diniyah di era revolusi industri 4.0. Tantangan yang dihadapi oleh madrasah diniyah ialah adanya sistem full day school pada sekolah umum yang berpengaruh terhadap pendidikan di madrasah diniyah. Akibat sistem full day school ini, pihak madrasah diniyah harus mengatur ulang kurikulum agar pembelajaran yang semula dilaksanakan selama 6 hari bisa berlangsung selama 5 hari. Tantangan lain yang harus dihadapi madrasah diniyah ialah masyarakat belum menganggap pentingnya keberadaan madrasah diniyah dalam mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah dan juga mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan secara mendalam. Dalam perkembangannya, madrasah diniyah tidak hanya mengajarkan tentang keislaman saja, namun juga dapat mengajarkan tentang nilai-nilai yang seharusnya ada dan dipergunakan dalam masyarakat, seperti tolong-menolong, rela berkorban, toleransi, pluralisme, perilaku terpuji, dan penambahan aspek keimanan setiap individu, sehingga bukan hanya menjadi seorang yang agamis, namun juga menjadi seorang yang nasionalis, karena cinta tanah air yang mereka tumbuhkan menjadi bekal mereka kuat menghadapi perubahan zaman. Era revolusi industri 4.0 tentunya menimbulkan dampak terhadap pendidikan diniyah. Dampak yang ditimbulkan dari era revolusi ini ialah lunturnya tradisi yang telah beralkulturasi dengan Islam yang dibawa oleh para wali pada zaman dahulu. Yang kedua yaitu moral dan adab peserta didik yang kurang terpelihara. Yang ketiga, eksistensi madrasah diniyah yang mulai tergerus waktu. Yang keempat, cara mengajar tradisional yang terancam tidak dapat bersaing dalam kancah pendidikan. Yang kelima, madrasah diniyah tidak dapat menjawab problematika masyarakat. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan sosial, kesenjangan kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Seseorang yang bermanfaat apabila dia mengerti dan juga dapat beradaptasi dalam berbagai hal dan tempat.
sehingga mereka mampu menjawab problematika masyarakat yang semakin hilang identitas. Dengan adanya pengembangan pendidikan Islam dan pendidikan budi pekerti dan kemoralan dalam madrasah diniyah, dan dapat diharapkan bahwa kelak peserta didik dapat menjadi insan yang tangguh jasmani dan rohaninya. Sedini mungkin harus ditanamkan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentengi dari perubahan zaman, sehingga dapat memunculkan eksistensi yang lebih sentral dari madrasah diniyah ini. Selanjutnya yaitu peran pendidikan diniyah dalam era revolusi industri 4.0. Madrasah diniyah dalam perkembangannya juga ikut andil dalam membentengi permodernan zaman, dan beberapa peran yang sentral dari madrasah diniyah yaitu: yang pertama, madrasah diniyah adalah sarana pembekalan, pengajaran, serta penanaman nilai-nilai keislaman yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga peserta didik dapat menjadi insan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ikut andil dalam kancah pendidikan nasional sebagai penggerak di bidang pendidikan yang berstandar nasional atau menyeluruh dalam negeri dan diakui sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga, mampu menjawab problematika dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pengalaman keilmuan yang dimiliki. Yang keempat, penanaman moral keislaman dan nasionalisme agar terhindar dari krisis identitas dalam negeri dan adab sebagai dasar sosial. Dan yang terakhir, menciptakan sebuah iklim masyarakat yang rukun, aman, sejahtera, plural, dan bertoleransi dalam kehidupan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.